Martin takes second place. They put him alongside his great... Jorge Martin curhat mengenai gaya mengendari milik pembalap MotoGP, Marc Marquez. Kedua pembalap ini bakal sama-sama menunggangi Desmosedici pada musim 2024 nanti. The Baby Alien akhirnya hijrah dari Honda setelah rentetan performa kurang gacornya. Dia menyusul adiknya, Alex Marquez yang sudah lebih dahulu gabung Gresini Racing. Martin yang sudah berkali-kali membalap bersama buka suara soal gaya mengendarai Marquez. Utarakan perasaannya, dia mengaku terkejut. Kedua pembalap ini punya beberapa kesamaan dan juga perbedaan. Baginya juara dunia 8 kali itu punya cara membelok yang impresif. Saya terkejut dengan gaya membalapnya, ujar Martin. Gaya kami tidak sama secara identik. Ada beberapa hal yang berbeda. Cara Marc membelok sungguh impresif. Terlebih lagi saat dia memasuki tikungan. Padahal, itu adalah posisi di mana kami harus berusaha, sambungnya. Saat meladeni Marquez di lintasan, Martin mengaku sampai harus mengubah gaya membalapnya sedikit. Padahal, dia menggunakan sepeda motor Ducati yang banyak dibilang bagus. Ducati adalah sepeda motor yang stop and go, terangnya. Tetapi, Marc masih membuat kami merubah gaya membalap sedikit. Terlepas dari hal itu, masalah pengereman, rem belakang, cukup sama, tambah Martin. Pada akhirnya, Martinator cukup senang atas penampilannya di musim 2023. Dia merasa sudah menunjukkan persaingan yang ketat melawan Marquez dan Francesco Bagnaia atau Pecco. Martin sendiri akhirnya menyelesaikan musim sebagai runner-up dengan total 428 poin. Ini merupakan musim yang menarik, tuturnya. Saya dapat berkompetisi dengan Marc dan Pecco. Jika saya bisa mengalahkan mereka, saya akan menghabiskan diri sebagai salah pembalap MotoGP terbaik, imbuh Martin. Sebagian besar kontrak pembalap tim pabrikan, yang biasanya berlangsung selama 2 tahun, memang akan habis pada akhir tahun depan. Situasi ini yang menyebabkan negosiasi untuk perpanjangan masa bakti maupun pengkhianatan akan berlangsung dengan tensi tinggi sejak awal. Awalan yang lemah bisa menghadirkan mara bahaya bagi pembalap, juga pabrikan, karena masa penilaian umumnya dipersingkat menjadi beberapa seri pertama saja. Satu pembalap yang menjadi sorotan adalah Marc Marquez yang baru akan memulai debutnya bersama tim satelit Ducati yaitu Gresini. Juara dunia 8 kali itu membuatnya dirinya tersedia dalam pasar setelah hanya menerima tawaran kontrak 1 tahun saja saat mempertimbangkan hengkang dari Honda. Satu-satunya opsi hanya kontrak setahun, terang Marquez. Alasannya, ketika kita berada di masa yang sulit, kita akan memiliki keraguan dalam diri kita. Membebaskan diri dari ikatan kerja untuk musim 2025 membuat Marquez menjadi salah satu target panas dalam bursa pembalap MotoGP. Lebih-lebih, pembalap yang pernah dijuluki The Baby Alien itu sudah menunjukkan potensi bahwa dia tidak akan memerlukan waktu lama untuk menemukan kecepatannya dengan motor anyar. Prediksi bahkan sudah terdengar sejak tes pramusim di Valencia bahwa kombinasi talenta di atas rata-rata Marquez dan lesatan motor Ducati akan menjadi material penantang gelar. Direktur olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, telah mengonfirmasi bahwa Marquez merupakan salah satu calon pembalap tim pabrikan asal Borgo Panigale ini untuk tahun depan. Kalimat Ciabatti ini terdengar menarik mengingat bagaimana Ducati sejatinya memperlihatkan diri mereka kurang senang dengan langkah Gresini merekrut Marquez. Meski demikian, pendapat lain diutarakan salah satu manajer pembalap veteran di MotoGP yaitu Alberto Vergani. Pria yang pernah bekerja sama dengan rider top seperti Carlos Ceca, Marco Melandri, hingga Danilo Petrucci merasa merekrut Marquez ke tim pabrikan sudah menjadi keharusan bagi Ducati. Vergani makin percaya dengan intuisinya karena kedekatannya dengan General Manager Ducati Corse yaitu Gigi Dall'Igna. Masih menurut Vergani, Dall'Igna tidak akan membiarkan pembalap juara seperti Marquez diambil tim kuat lainnya setelah 1 tahun menjajal Desmosedici. Selain potensi kembali ke Honda, Marquez juga dihubung-hubungan dengan KTM yang saat ini menjadi salah satu penantang terdekat Ducati dalam kejuaraan. Pada akhirnya, Marquez lah yang menyebabkan Ducati cuma menjadi peringkat 2 MotoGP bersama Dovizioso selama 3 musim beruntun pada 2017 hingga 2019. Adapun dalam 2 musim emas Ducati bareng Francesco Bagnaia,
Marquez nyaris tidak terlibat dalam persaingan karena cedera hingga motor yang sudah tidak terselamatkan. Tentunya, merekrut Marquez akan memerlukan sebuah pengorbanan besar Ducati. Mendatangkan jawara lomba berusia 30 tahun itu bakal menyia-nyiakan potensi dua pembalap muda yang telah diasuh Ducati. Dua sosok yang dimaksud adalah Jorge Martin dan Enea Bastianini, dua pembalap berstatus juara dunia yang direkrut bersama oleh Ducati untuk musim 2021. Keduanya memang sudah mencapai kesuksesan dengan mencetak kemenangan dan bersaing dalam perburuan gelar. Namun, dalam hal mencapai destinasi terakhir yaitu menjadi juara dunia MotoGP bersama Ducati, Martin dan Bastianini belum seberuntung rookie rekrutan Ducati sebelum mereka yaitu Bagnaia. Nasib lebih tragis akan dialami Martin yang sama sekali belum mencicipi prestise dari sebuah kursi tim pabrikan Ducati. Merapat ke Ducati dengan meninggalkan program pembinaan KTM dan mendapat motor pabrikan sejak musim debut di kelas para raja, Martin belum beranjak dari posisinya di tim Pramac. Setelah dikalahkan Bastianini dalam perebutan kursi tim pabrikan, Martin kehilangan kans untuk promosi karena dikalahkan Bagnaia dalam perburuan gelar. Martin bahkan sudah mengumumkan niat pindah ke pabrikan lain jika tidak melihat kemungkinan bergabung dengan tim pabrikan. Prioritas 100% adalah tim pabrikan, kata Martin kepada AS. Tujuannya saya adalah tim pabrikan Ducati, tapi jika mereka tidak menginginkan saya atau berpendapat bahwa saya bukan yang terbaik, saya akan mencari tempat lainnya. Kalimat Martin memperkuat skenario dalam bayangan Vergani. Tentunya, dengan ada banyaknya pembalap di atas motor Ducati sekarang, dan kita mungkin tidak akan melihat mereka lagi pada 2025, kata Vergani. Jika Martin tidak bergabung dengan tim pabrikan, saya pikir dia akan pergi, dan dia sudah menegaskannya dengan pernyataan terkini. Hal yang sama berlaku bagi Bastianini. Tekanan besar sudah berada di hadapan Bestia karena harus memperjuangkan tempatnya. Musim lalu, pencapaian buruknya masih termaafkan karena cedera panjang. Posisi Bastianini jelas tidak seaman rekan setimnya, Bagnaia, yang telah mempersembahkan gelar selama 2 musim terakhir. Jorge bisa pergi ke KTM atau Honda, sementara Bastianini bisa pindah ke Aprilia, ucap Vergani. Itu sama sekali bukan hal buruk bagi Enea, tapi dia harus mengirim sinyal setelah kesulitan pada musim lalu. Marc Marquez yang bergabung dengan Gresini Ducati diakini memberikan keuntungan bagi pabrikan motor asal Italia tersebut. Terlebih pembalap bernomor 93 itu langsung mencatatkan hasil positif saat pertama kali menjajal Ducati Desmosedici GP23. Hal ini disampaikan langsung oleh CEO Ducati Corse, Claudio Domenicali.